Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Potong Rambut 95 ya. Nah, di video kali ini saya akan kembali membuat video, yaitu eh, ada yang bertanya ya, kenapa kok baru buka potong rambut, atau kadang ada yang buka potong rambut gitu ya, itu kok nggak lama langsung tutup gitu ya. Itu biasanya dia bertahan sekitar 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun udah tutup gitu ya. Itu penyebabnya kenapa? Nah, itu ada beberapa faktor penyebab ya kenapa dia jadi tutup, nggak buka lagi. Itu penyebabnya ada banyak ya. Yang pertama mungkin ini ya, biasanya di tempat dia buka itu sudah ada yang buka duluan, dan itu mungkin sudah rame ya, itu mungkin bukanya sudah bertahun-tahun, sudah banyak pelanggan gitu ya, jadi susah untuk disaingin. Karena kan kalau orang baru gitu buka gitu kan pasti belum punya pelanggan ya, apalagi dia di tempat itu tuh tidak dikenal gitu ya. Itu kalau bukanya di kampung ya, karena memang kalau buka potong rambut di kampung itu agak gampang-gampang susah ya. Kalau nggak dikenal gitu, apa namanya, susah. Kecuali kalau dikenal itu pasti gampang ya. Walaupun ada yang bilang rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya, tapi tetap ngaruh ya. Karena saya sendiri juga ngalamin, kalau kita nyaingin orang yang udah ramai itu susah banget gitu ya, susah pokoknya. Jadi kalau mau buka potong rambut, baru buka gitu, kira-kira di tempat yang kita mau buka itu belum ada yang buka gitu ya. Jadi kita waktu buka itu cuman ada kita doang yang buka. Nah itu pasti lumayan dan cepat dapat pelanggan. Dan yang kedua biasanya tuh mungkin orangnya kurang telaten gitu ya, sering ditinggal-tinggal gitu, mungkin karena jenuh atau bosan gitu ya. Jadi mungkin dia sering libur, sering tutup. Karena kan orang kalau potong tuh, kalau dia datang kita tutup, datang lagi kita tutup lagi, datang lagi kita tutup lagi, pasti dia akan pindah ya. Karena kan jengkel juga ya. Karena orang kalau potong rambut itu kadang kan perlu ya mendadak, misalkan besok mau ada acara nih, acara penting kan, potong dulu lah. Kan kadang dia eh, mungkin ingin tampil rapi gitu ya. Nah itu kan kalau dia datang terus kitanya tutup, pasti dianya akan kesel gitu ya, apalagi berkali-kali gitu ya, 3 kali datang terus tutup ya, pasti dia akan kesel lah dan pindah ya. Dan jadi buka potong rambut itu gampang-gampang susah ya kalau menurut saya ya. Kecuali kalau kita bukanya di kota ya, di kota ya, misalnya kayak di Jakarta gitu, di ibu kota, itu kan memang nggak saling kenal ya. Jadi walaupun banyak pesaing yang nggak ngaruh, karena memang nggak saling kenal gitu. Dan tapi kalau kita udah dapat pelanggan gitu, itu udah enak ya. Jadi kalau usaha potong rambut gitu beda dengan usaha makanan ya. Kalau usaha makanan itu kita buka itu pasti langsung laku, beda dengan potong rambut. Potong rambut itu lama juga ya, nggak langsung kita buka langsung orang itu mau potong, enggak. Nanti kalau dengar dari orang-orang itu di situ bagus, potong di situ bagus, baru orang itu mau datang gitu ya. Dan kalau orang kalau udah cocok, misalkan potong di tempat kita udah cocok, itu dia nggak akan pindah-pindah, pasti setia gitu. Beda dengan kalau makanan gitu kan, ada yang lebih enak, lebih murah ya pasti dia pindah makannya. Tapi kalau potong rambut, kalau dia udah cocok pasti nggak akan pindah-pindah. Walaupun ada yang buka baru itu harganya lebih murah, tarifnya lebih murah, dia nggak akan pindah gitu, dia tetap akan setia karena udah merasa cocok gitu. Oke teman-teman, dan itulah penyebab kenapa terkadang ada tukang potong rambut yang tutup atau gulung tikar ya. Dan penyebabnya yaitu tadi ya, ada beberapa faktor, beberapa hal yang menyebabkan dia tutup. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya, sampai sini ya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan
buat tukang cukur di luar sana, salam cukur se-Indonesia ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan juga selalu bisa bisa meraih cita-cita ya. Oke teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.